Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami di dalam bentuk presentasi dalam materi pertumbuhan dan perkembangan anak remaja. Untuk pertama, perkenalkan, nama saya Nadia Sartika Putri. Saya di sini sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi ini. Baiklah, presentasi kami akan disampaikan oleh penyaji. Kepada Saudara Restu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Restu Susfialdi Hakim Jauhari, salah satu pembaca materi dari kelompok 4, akan membacakan materi kami tentang keperawatan anak yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Remaja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Restu Susfialdi Hakim Jauhari, ada Yuli Sahara, kemudian Windu Latumenten, Septiara Dwi Enggani, Dewi Ristiana, dan Nadia Sartika. Latar belakang anak remaja. Masa remaja adalah fase perkembangan yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua masa kehidupan. Masa remaja awal berada pada masa puber, yaitu suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat visual dan tercapai kemampuan reproduksi. Gejala pubertas ini dapat ditandai dengan menarche atau haid pertama pada anak perempuan. Variasi pada usia saat terjadinya pubertas menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi anak. Hal ini sebagai akibat dari ketidakmatangan sosial dan kognitif atau daya pikir mereka, dihubungkan dengan perkembangan fisik yang lebih awal. Remaja dalam perkembangan manusia. Yang pertama, konsep pengertian remaja. Yang kedua, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama, konsep pengertian remaja. 1. Fase remaja adalah masa transisi atau peralihan dari akhir masa kanak-kanak menuju dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah lakunya merupakan peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa. Yang kedua, menurut Dorland 2011, remaja atau adolescent adalah periode di antara pubertas dan selesainya pertumbuhan fisik, secara kasar mulai dari usia 11 sampai 19 tahun. Yang ketiga, menurut Sigmund Freud, tahun 1856 sampai 1939, dalam Sunario tahun 2004.244 mengatakan bahwa fase remaja yang berlangsung dari usia 12 sampai 13 tahun hingga 20 tahun. Tahap perkembangan remaja. Yang pertama, fase pra-remaja. Yang kedua, fase remaja awal atau early adolescence. Yang ketiga, fase remaja akhir. 1. Fase pra-remaja. Periode transisi antara masa kanak-kanak dan adolescence sering dikenal sebagai pra-remaja oleh profesional dalam ilmu perilaku. Menurut Hall, seorang sarjana psikologi Amerika Serikat, masa muda atau youth or pre-adolescence adalah masa perkembangan manusia yang terjadi pada umur 8-12 tahun. Tugas perkembangan terpenting dalam fase pra-remaja yaitu cara melakukan hubungan dengan teman sebaya dengan cara berkompetisi, berkompromi, dan bekerja sama. Fase remaja awal atau early adolescence. Fase remaja awal merupakan fase yang lanjutan dari pra-remaja. Pada fase ini, ketertarikan pada lawan jenis mulai nampak, sehingga remaja mencari suatu pola untuk memuaskan dorongan genitalnya, menurut Steinberg. Mengumumkakan bahwa masa remaja awal adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat, melampaui tingkat masa anak-anak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Menurut Sunario, hal terpenting pada fase ini adalah 1. Tantangan utama, yaitu mengembangkan aktivitas heteroseksual. 2. Terjadi perubahan fisiologis. 3. Terdapat pemisahan antara hubungan erotik yang sasarannya adalah lawan jenis dan keintiman dengan jenis kelamin yang sama. 4. Jika erotik dan keintiman tidak dipisahkan, maka akan terjadi hubungan homoseksual. 5. Timbul banyak konflik akibat kebutuhan kepuasan seksual, keamanan, dan keakraban. 6. Tugas perkembangan yang penting adalah
belajar mandiri, dan melakukan hubungan dengan jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya, fase remaja akhir. Fase remaja akhir merupakan fase dengan ciri khas aktivitas seksual yang sudah terpolakan. Hal ini didapatkan melalui pendidikan hingga terbentuk pola hubungan antar pribadi yang sungguh-sungguh matang. Fase ini merupakan inisiasi ke arah hak, kewajiban, kepuasan, tanggung jawab kehidupan sebagai masyarakat dan warga negara. Selanjutnya, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Ada 4, yaitu perkembangan biologis, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan ciri khas remaja. Perkembangan biologis, yaitu perubahan fisik yang terjadi pada remaja, terlihat pada saat masa pubertas, yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan sosial. Perkembangan kognitif. Secara lebih nyata, pemikiran operasional formal bersifat lebih abstrak, ideal, dan logis. Remaja berpikir lebih abstrak dibandingkan dengan anak-anak, misalnya dapat menyelesaikan persamaan aljabar abstrak. Perkembangan sosial, yaitu mengungkapkan bahwa pada transisi sosial, remaja mengalami perubahan dalam hubungan individu dengan manusia lain, yaitu dalam emosi, dalam kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam perkembangan. Ciri khas remaja. 1. Hubungan dengan teman sebaya. 2. Hubungan dengan orang tua penuh konflik. 3. Keingintahuan tentang seks yang tinggi. 4. Mudah stres. Satu, hubungan dengan teman sebaya. Menurut Centrock, pada 2003, teman sebaya atau peers adalah anak-anak remaja. Jean Piaget dan Harry Steg-Sulpan dalam Centrock 2003 mengemukakan bahwa anak-anak dan remaja mulai belajar mengenai pola hubungan yang bertimbal balik dan setara. Ada beberapa strategi yang tepat untuk mencari teman menurut Centrock. A. Menciptakan interaksi sosial yang baik dari mulai menanyakan nama, usia, dan aktivitas favorit. B. Bersikap menyenangkan. C. Tingkah laku yang prososial seperti jujur. D. Menghargai diri sendiri dan orang lain. E. Menyediakan dukungan sosial seperti memberikan pertolongan. 2. Hubungan dengan orang tua penuh konflik. Hubungan dengan orang tua penuh konflik, kita memasuki masa remaja awal. Kita dapat mengurangi konflik yang terjadi dengan orang tua dan remaja. Berikut ada beberapa strategi yang diberikan oleh Centrock. 1. Menetapkan aturan-aturan dasar. 2. Mencapai suatu pemahaman timbal balik. 3. Mencoba melakukan corak pendapat. 4. Mencoba bersepakat. 5. Menulis kesepakatan. 6. Menetapkan waktu bagi suatu tindak lanjut untuk melihat kemajuan yang dicapai. 3. Keingintahuan tentang seks yang tinggi. Seksualitas mengalami perubahan sejalan dengan individu yang terus tumbuh dan berkembang, menurut Potter dan Perry. Setiap tahap perkembangan memberikan perubahan pada fungsi dan peran seksual dalam hubungan. 4. Mudah stres. Menurut Potter dan Perry, berpendapat bahwa stres adalah segala situasi di mana tuntutan non-spesifik mengharuskan seseorang untuk berespon atau melakukan tindakan. B. Teori-teori perkembangan remaja. Teori psikoanalisa. Psikoanalisa merupakan suatu teori yang berdasarkan pada penganalisaan psikologi seseorang.
Menurut Freud, tahap permulaan dari perkembangan kepribadian sebagai berikut. A. Tahap oral adalah perkembangan yang terjadi pada usia 18 bulan pertama. B. Tahap anal, analstik, adalah tahap perkembangan yang terjadi di antaranya usia 1,5 dan 3 tahun. C. Tahap falik atau falistik adalah tahap perkembangan yang terjadi antara usia 3 sampai 6 tahun. D. Tahap latensi adalah tahap perkembangan yang terjadi antara usia 6 tahun dan pubertas. E. Tahap genital adalah tahap perkembangan yang terjadi pada masa pubertas. Dari presentasi yang telah kami sajikan dapat diambil kesimpulan bahwa masa remaja merupakan masa pencarian jati diri seseorang dalam rentang masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Hubungan dengan kelompok teman sebaya lebih erat dibanding dengan hubungan dengan orang tua. Tahap perkembangan remaja dimulai dari fase pra-remaja, remaja awal, dan remaja akhir. Sementara itu, ciri khas remaja adalah hubungan dengan teman sebaya lebih erat, hubungan dengan orang tua penuh konflik, keingintahuan seks yang tinggi, dan mudah stres. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kami harapkan untuk teman-teman sekalian berusaha untuk belajar lebih giat, lebih memahami sebuah materi, lebih fokus lagi, dan yang paling utama, tetaplah menjaga kesehatan. Karena kesehatan kita adalah yang lebih penting untuk kondisi yang seperti ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.